146 kembali ke sekolah langit cerah. Untuk mengalahkan Tang San, Juliana telah menghabiskan 5 tahun ini sepenuhnya untuk pelatihan pahit. Dia tidak hanya berani menghadapi bahaya sendirian, memasuki kota pembantaian untuk mendapatkan domain Dewa Kematian, usahanya sendiri juga telah mendapatkan hasil yang luar biasa. Dia sudah melampaui kakak laki-lakinya Xie Yue dalam kekuatan roh, mencapai peringkat 59, hanya hambatan terakhir ke peringkat ke-60. Ketika Bibi Dong melihatnya bekerja sekeras ini, dia pernah berkata bahwa kalah tidak selalu buruk, selama seseorang dapat mengubah rasa sakit karena kekalahan menjadi momentum untuk kultivasi seperti Juliana, kekalahan akan berubah dari buruk menjadi baik. Meskipun hilangnya 3 tulang roh pada awalnya menyakitkan bagi balai roh, sebagai tanah suci para guru roh benua, hal-hal ini masih dalam toleransi mereka. Setidaknya Juliana tidak mengecewakannya, kembali sebagai pemegang domain Dewa Kematian. Dengan dua hal ini menjadi jelas, anggota senior Spirit Hall saat ini semuanya agak tidak setuju. Kedua hal ini pada dasarnya tidak terkait dengan mereka, dan secara umum, itu hanya akan membutuhkan perintah kekaisaran untuk memberi tahu mereka. Apakah ada kebutuhan untuk memobilisasi semua orang ini dan mengumpulkan mereka di sini? Faktanya, orang-orang di sini dikumpulkan dari luas benua, beberapa bepergian lebih dari 30 hari. Tentu saja, semua orang yang tahu-tahu bahwa hal terpenting dari pertemuan ini adalah yang ketiga. Tatapan paus tertinggi Bibi Dong berangsur-angsur menjadi serius. Dengan berlalunya waktu, kekuatan yang dimiliki Spirit Hall kita menjadi semakin hebat, selalu ada Spirit Master baru yang luar biasa bergabung. Spirit Masters, kami bukan satu-satunya. Jauh dari semua Spirit Masters akan mendengarkan kiriman Spirit Hall, terutama beberapa kekuatan, yang bahkan kurang memperhatikan Spirit Hall. Untuk memperbaiki keadaan ini, untuk menyatukan semua faksi Spirit Tuan bahkan lebih jauh, saya telah memutuskan untuk memulai operasi perburuan roh. Untuk memberikan serangan fatal kepada mereka yang memiliki keberanian untuk membayar lip service ke Spirit Hall. Pada saat yang sama, 7 sekte besar yang telah ada selama bertahun-tahun, juga harus disesuaikan. Kata-kata operasi perburuan roh, seperti melemparkan alat roh yang meledak ke dalam pertemuan, seluruh ruang konferensi langsung seperti panci yang meledak. Sebagai eselon paling senior dari Spirit Hall, lebih dari 20 orang yang hadir semuanya sebelumnya telah mendengar tentang operasi perburuan roh ini. Awalnya, itu diangkat ketika Bibi Dong baru saja mengambil posisinya, hanya untuk ditekan secara paksa oleh Elder Hall. Diam, dengan bunyi gedebuk, Bibi Dong dengan tajam menamparkan meja, tekanan hebat segera meletus darinya. Di bawah kekuatannya yang terakumulasi, aula pertemuan segera menjadi sunyi. Cahaya kekuatan terpancar di mata Bibi Dong. Memanggilmu ke sini hari ini bukan untuk membuatmu mendiskusikannya, tetapi untuk menyatakan perintah. Aku sudah mendiskusikan masalah ini dengan para tetua Aula Penatua. Operasi perburuan roh akan secara resmi dimulai dalam 1 bulan. Ini akan bergantung terutama pada orang-orang yang dikirim oleh Aula Paus Agung. Setiap kuil roh dan Aula Guru akan bergerak secara ketat sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Aula Paus Agung. Tidak boleh ada kesalahan. Saya pribadi akan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan operasi perburuan roh ini. Jika ada kesalahan yang ceroboh, jangan salahkan aku, Bibi Dong, karena tanpa ampun. Setelah menunggu dengan sabar selama 20 tahun, Bibi Dong akhirnya mulai bergerak. Perlahan mengangkat kepalanya, menatap langit-langit kubah aula pertemuan yang mewah. Guru, pada hari-hari itu Anda mati di tangan Tang Hao dari Clear Sky School, inilah saatnya untuk membalas Anda. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. 7 sekte besar, sekolah langit cerah, aku akan membiarkanmu belajar siapa penguasa sejati benua ini. Hutan besar Bintang Do, dinaungi oleh pepohonan, hutan yang luas itu dipenuhi dengan suasana yang segar dan bersih. Tepat di jantung hutan besar yang terkenal di dunia ini, ada sebuah danau yang tidak terlalu besar. Jika seseorang tidak benar-benar datang ke sini, akan sangat sulit untuk percaya bahwa sebenarnya ada keajaiban seperti itu di tengah hutan. Danau itu tidak terlalu besar, hanya berdiameter sekitar 100 meter, tetapi permukaan seperti cermin yang jernih memantulkan pepohonan di kedua sisinya. Di sisi air masih ada pemandangan yang lebih aneh. Seorang wanita muda dengan gaun putih duduk dengan tenang di bawah pohon besar, memegangi lututnya. Dia menatap air di depannya dengan bodoh, pikirannya tidak diketahui.
Rambut panjangnya yang hitam mengkilap dan lentur tersampir di bahunya dan berserakan di rerumputan. Pemandangannya menyentuh. Wajahnya yang halus menunjukkan ekspresi yang lembut, penampilannya begitu indah, sangat selaras dengan pemandangan indah di sekitarnya, sehingga dia seperti fokus penting dari sebuah lukisan. Di belakang wanita muda yang lembut dan cantik ini, diam-diam berjongkok seekor simpanse yang sangat besar. Tubuh raksasanya berjongkok di sana seperti gunung. Sebagai perbandingan, wanita muda yang cantik itu lembut dan mungil. Tatapan simpanse raksasa ini sangat lembut, selalu terfokus pada wanita muda di depannya. Merekalah yang membentuk bagian aneh dari gambar ini. Wanita muda yang duduk di sana adalah Xiao Wu, dan di belakangnya secara alami adalah kera raksasa Titan Erming. Dalam 5 tahun yang lalu di hutan hebat Surga Dou, selain berkultivasi kering dan membosankan, dia suka duduk di tepi danau, diam-diam menonton air. Adapun apa yang dia pikirkan, hanya dia sendiri yang tahu. Pada saat ini, tiba-tiba, dengan percikan keras, sebuah kepala besar melesat keluar dari air danau di depan Xiao Wu. Itu adalah kepala banteng, setidaknya berdiameter 4 meter, 2 mata seukuran lentera yang berkedip-kedip dengan cahaya. Anehnya, yang terhubung di belakang kepala banteng ini bukanlah tubuh banteng, melainkan tubuh ular besar berwarna cian gelap, bahkan lebih tebal dari tong air. Meskipun sebagian besar masih terendam air, bagian yang terbuka di atas permukaan sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Melihat omong kosong yang tiba-tiba muncul ini, Xiao Wu tidak merasa heran. Merasakan keprihatinan mendalam di mata seukuran lentera itu, wajahnya yang menawan mengungkapkan ekspresi tersenyum tipis. Daming, mengapa kamu keluar sekarang? Monster bertubuh ular berkepala banteng mengeluarkan geraman rendah, tiba-tiba meludahkan kata-kata manusia. Xiao Wujie, aku benar-benar tidak suka ketika kamu terlihat kesepian ini. Sudah 5 tahun, tetapi kamu selalu seperti ini. Jangan bilang dunia manusia benar-benar begitu baik. Monster bertubuh ular berkepala banteng ini adalah Kaisar Stardow Great Forest, Sky Blue Bull Python. Itu seperti kera raksasa Titan, budidayanya sudah mencapai tingkat 100.000 tahun, hanya saja mereka tidak memilih untuk mengambil bentuk manusia. Mereka juga sangat jarang mengungkapkan kekuatan sejati mereka di hutan besar Stardow. Tentu saja, praktis tidak ada manusia yang bisa datang ke tempat ini. Sebagai hutan besar Stardow yang menampung binatang roh paling tangguh, area pusat ini adalah tanah terlarang. Xiao Wu tampak terganggu sejenak, menundukkan kepalanya dan tertawa. Tidak, aku tidak memikirkan dunia manusia, melainkan tentang teman-temanku di sana. Daming, Erming, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Meskipun dia mengatakan ini, di lubuk hatinya yang terdalam, dia dipenuhi dengan kerinduan. Apakah kamu masih baik-baik saja sekarang? Aku tidak tahu berapa lama sebelum aku bisa melihatmu lagi. Jangan khawatir, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi. Setelah aku mencapai tahap dewasa, aku pasti akan mencarimu. Kera raksasa Titan Erming yang berjongkok di belakang Xiao Wu berkata dengan suara rendah. Xiao Wujie, manusia yang kita temui di hutan belum lama ini melarikan diri dan kembali. Tidak peduli berapa lama kamu ingin kembali ke dunia manusia, jangan tinggalkan Danau Bintang untuk saat ini. Di sini, aku dan kakak laki-laki bisa melindungimu dengan lebih baik. Biarkan mereka datang. Jika kita tidak pergi saat itu, bagaimana bibi akan? Mendengar kata-katanya, wajah Xiao Wu tiba-tiba menjadi pucat, dan Daming buru-buru berhenti berbicara, dengan cemas mengumpulkan kepalanya yang besar di depan Xiao Wu. Maaf, Xiao Wujie, aku tidak bermaksud membuatmu khawatir. Xiao Wu diam-diam menggelengkan kepalanya. Sudah bertahun-tahun, tidak apa-apa. Namun, saya sudah menemukan musuh yang membunuh ibu. Suatu hari, saya pasti akan secara pribadi membunuhnya dan membalaskan dendam ibu. Mata besar Sky Blue Bull Python berkedip. Xiao Wujie, ceritakan kisah tentang waktumu di dunia manusia. Apakah dunia manusia sangat menarik? Menghabiskan setiap hari menyerap esensi surga dan bumi, mereka seperti Xiao Wu ketika dia baru saja pergi, hati mereka seperti kertas kosong. Erming juga duduk, sama-sama berharap menatap Xiao Wu. Melihat penampilan naif mereka, Xiao Wu tidak bisa menahan tawa agar tidak keluar. Siapa yang bisa membayangkan Raja Hutan dan Kaisar Hutan terlihat seperti ini? Matanya mengungkapkan fluktuasi emosi, dia sepertinya melihat di depannya adegan saat dia pertama kali bertemu Tang San. Dengan senyum tipis, dia memulai ceritanya.
Baginya, kurang dari 10 tahun bersama dengan Tang San jauh lebih indah daripada 100.000 tahun terakhirnya berkultivasi. Dua bidikan besar kerajaan binatang roh, piton banteng biru langit dan kera raksasa titan mendengarkan dengan tenang. Mereka sudah tenggelam dalam cerita Xiao Wu. Mengenakan pakaian putih, 24 jembatan cahaya bulan diikatkan ke pinggangnya, dan dompet 100 harta karun tergantung di sana. Ini adalah pakaian lengkap Tang San. Jika bukan karena petunjuk peta yang diberikan ayahnya untuk memimpin di sini, Tang San benar-benar akan merasa sangat sulit untuk percaya bahwa sekte nomor 1 dunia Guru Roh, Sekolah Langit Cerah, akan benar-benar berada di tempat seperti ini. Jarak dari ibu kota Heavendow Empire tidak jauh, kira-kira 300 li timur kota Heavendow. Di belakangnya ada cincin pegunungan, dan di depan Tang San ada sebuah desa kecil yang tidak jauh berbeda dari desa Roh Kudus yang pernah dia tinggalkan. Asap mengepul dari cerobong asap di seluruh desa, sebentar lagi waktunya makan siang. Di pintu masuk desa, beberapa anak sedang bermain, dan di ladang di samping, sejumlah orang sedang merapikan peralatan mereka, bersiap untuk kembali ke desa untuk makan. Menyebarkan peta kulit domba di tangannya, Tang San memeriksanya dengan cermat. Dia bisa yakin bahwa dia tidak menemukan tempat yang salah. Tepat di sini, diilustrasikan oleh peta, Sekolah Langit Cerah secara tak terduga adalah desa kecil di depannya. Begitu sekte nomor 1 di bawah langit, telah benar-benar merosot menjadi ini. Sebenarnya, apalagi dia, bahkan jika Tang Hao datang ke sini dia akan sama terkejutnya. Setelah Clear Sky School menyatakan dirinya disegel, itu telah pindah. Peta itu adalah sesuatu yang Tang Yuehua berikan kepada Tang Hao, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk kembali, dan tentu saja tidak tahu keadaan di sini. Berpikir bahwa karena dia sudah ada di sini, dia hanya bisa menerimanya, Tang San menyimpan petanya, dan berjalan menuju desa pegunungan yang tampaknya biasa-biasa saja ini dengan langkah besar. Pada saat yang sama, dia juga merasakan semacam kesedihan yang tak terlukiskan. Belum lama berselang, Sekolah Langit Cerah masih menjadi sekte nomor 1 dunia Guru Roh Benua Douluo. Tapi sekarang telah merosot untuk bersembunyi di desa pegunungan. Bahkan jika ini adalah cara yang sangat baik untuk bersembunyi, untuk klan dengan sejarah yang hebat, ini adalah kemunduran besar. Ini mungkin juga penyebab rasa sakit ayahnya. Membawa bencana ke sekte itu memang kesalahan ayahnya, tapi pilihan apa yang dia punya? Tang San juga mengerti bahwa dia adalah putra Tang Hao, jadi dia secara alami akan memihak ayahnya dalam hal ini. Tetapi keadaan berubah, dan sekarang bukan waktunya untuk menyelidiki kesalahan siapa itu, melainkan bagaimana membangkitkan sekte itu lagi, jika aib dari hari-hari itu terhapus. Segala macam pikiran berputar di benaknya, Tang San sudah berjalan ke pintu masuk desa pegunungan. Tepat ketika dia berpikir untuk masuk, beberapa penduduk desa Parubaya yang baru saja kembali dari pertanian menghalangi jalannya. Silakan pergi, kami tidak menyambut orang luar di sini. Pembicaranya adalah pria Parubaya yang kekar dan bertubuh kekar. Dia menilai Tang San saat dia berbicara, tatapannya agak curiga. Tang San menghela nafas ke dalam, berdiri tegak. Aku bukan orang luar, aku hanya kembali ke rumah. Penduduk desa Parubaya itu menatap kosong. Pulang ke rumah. Kami tidak memiliki tuan muda yang mulia seperti Anda di sekitar sini. Kami semua orang desa. Rumah apa yang Anda kembalikan? Tang San tidak perlu melihat dengan matanya untuk merasakan bahwa penduduk desa lain di dekatnya mulai khawatir, cengkeraman mereka pada alat pertanian di tangan mereka jelas mengencang. Kaki mereka sedikit bergeser, samar-samar dengan maksud untuk mengelilinginya. Tidak mau membuang waktu di sini, Tang San perlahan mengangkat tangan kirinya, cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Dengan aura yang serius dan kuat, Clear Sky Hammer diam-diam muncul. Mengencangkan tangan kirinya di sekitar pegangan, Tang San tersenyum sedikit. Bisakah ini membuktikannya? Melihat Clear Sky Hammer, beberapa orang Parubaya pertama-tama menatap kosong, tetapi suasananya sangat cepat santai. Saat mereka melihat Tang San lagi, satu-satunya yang tersisa dalam tatapan mereka adalah rasa hormat. Pria Parubaya yang berbicara dengan Tang San sebelum menyelidiki. Beraninya aku bertanya dari keluarga mana kamu berasal? Kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tang San tidak ingin terlibat di sini. Bibiku bernama Tang Yuehua, dia menyuruhku kembali. Dengan kata-kata ini, penduduk desa tidak berani lalai, dan buru-buru membiarkan Tang San masuk ke desa. Status seperti apa yang dimiliki Tang Yuehua?
Di seluruh Clear Sky School, selain Master Sekte, dia memiliki posisi tertinggi. Dia juga adik perempuan yang berhubungan dengan darah Master Sekte. Daripada mengatakan bahwa desa pegunungan kecil ini adalah sekolah langit cerah, akan lebih tepat untuk menyebutnya sebagai pos terdepan sekolah langit cerah. Bahkan jika sekolah langit cerah telah jatuh, itu masih belum sampai sejauh ini. Orang-orang yang tinggal di desa pegunungan semuanya adalah kerabat agunan bawahan dari sekolah langit cerah, dan kekuatan sejati sekte itu tidak ada di sini. Namun, penjaga relatif agunan ini masih cukup berhati-hati. Bahkan jika Tang San telah mendapatkan kepercayaan dengan mengeluarkan Clear Sky Hammer, mereka masih tidak membawa Tang San secara langsung untuk melihat orang-orang. Dari sekte tersebut, mereka lebih suka mengundang Tang San untuk beristirahat di rumah kosong, sementara mereka mengirim orang untuk memberitahu sekte tersebut. Setelah menunggu sekitar 1 jam, terdengar suara langkah kaki yang mendesak di luar. Pintu terbuka, dan beberapa pria berpakaian abu-abu muncul di ambang pintu. Pria yang memimpin memiliki bahu lebar dan punggung lebar, hidung lurus dan rahang persegi, rambut pendek seperti jarum baja, tampaknya sekitar 30 atau lebih, otot-otot menonjol tersembunyi di balik jaket abu-abu panjangnya. Dia seperti singa yang siap untuk menyerang, musim semi, penuh dengan perasaan kuat yang kuat. "Kamu Tang San?" Pria besar berpakaian abu-abu itu bertanya. Cahaya tajam berkilauan di matanya, dan setelah melihat Tang San dari atas ke bawah, di samping rasa ingin tahu, ekspresinya menunjukkan permusuhan. Tang San dapat yakin bahwa dia tidak mengenal orang ini, dan juga tidak mengerti mengapa dia menjadi bermusuhan ini, tetapi masih hanya mengangguk. Petik 2. Pria besar berpakaian abu-abu itu melambaikan tangannya ke dua temannya. "Ikuti kami." Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia memimpin untuk berbalik dan menuju keluar. Dalam hal etiket Tang Yuehua telah menginstruksikan Tang San, ketiga orang ini jelas agak kasar. Mereka bahkan tidak mengumumkan nama mereka. Tapi Tang San tidak keberatan, kembalinya dia dengan sendirinya untuk menebus kejahatannya. Ayahnya berutang terlalu banyak pada sekte, dan terserah dia untuk membayarnya. Dia merasakan aura tirani yang akrab dari 3 pria berpakaian abu-abu. Tanpa perlu bertanya, mereka harusnya adalah murid langsung dari sekolah langit cerah. Ketiganya sangat kuat, terutama pria besar berusia 30 tahun itu. Tampaknya berusia sekitar 30, kekuatan rohnya masih di atas Tang San, dan seharusnya sudah menembus peringkat ke-60. Menembus peringkat ke-60 pada usia ini, dia harus dianggap cukup luar biasa di generasi muda sekolah langit cerah. Dan 2 lainnya yang usianya tampak hampir sama dengannya seharusnya memiliki kekuatan di antara peringkat 50 dan 60. Bahkan jika sekolah langit cerah telah menyegel gerbangnya, dia bisa tahu betapa hebatnya kekuatan sejati sekte itu oleh ketiga murid yang berhubungan langsung ini. Bagaimanapun, ini adalah sekte nomor 1 di bawah langit. Mengikuti ketiganya keluar dari ruangan, ketiganya tidak menunggu pendapat Tang San sebelum secara bersamaan menjulurkan kaki mereka, melaju ke arah belakang desa. Bahkan jika mereka tidak menggunakan roh mereka, dengan kekuatan roh pada tingkat mereka, jika mereka sepenuhnya melepaskan kecepatan mereka, itu masih cukup mencengangkan. Tang San tersenyum tenang, lalu menggerakkan kakinya, sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, batang membingungkan bayangan hantunya telah lama mencapai kesempurnaan. Terlebih lagi, kaki kanannya masih memiliki sisa-sisa ibunya, tulang kaki kanan kaisar perak biru. Bahkan jika dia tidak benar-benar menggunakan kemampuan terbangnya, kecepatannya tetap tidak akan kalah dengan Master Roh tipe serangan kelincahan dengan level yang sama. Akibatnya, meskipun 3 orang di depan cepat, dia mengejar seolah-olah berjalan ke orang yang berdiri diam. Tidak hanya dia tidak tertinggal, bahkan tidak ada pengaruh sedikit pun pada keanggunannya, tidak sedikit pun kembang api, karena dia terus-menerus menjaga jarak 10 meter dengan orang di depan. Orang berpakaian abu-abu terkemuka menoleh untuk melihat ke arah Tang San. Ketika dia menemukan bahwa Tang San benar-benar mendekat tanpa dia merasakan apapun, dia tidak bisa menahan ekspresinya agar tidak berubah sedikit. Sekali lagi meningkatkan kecepatannya, dia sepertinya ingin memeriksa kecepatan Tang San dengan cermat. Sayangnya, yang pertama tidak bisa mengikuti bukanlah Tang San, melainkan 2 temannya. Setelah kecepatan pria besar berpakaian abu-abu terkemuka mencapai tingkat tertentu, kedua pria besar berpakaian abu-abu itu sudah mulai agak tertinggal. Mereka juga tahu betapa kompetitifnya pria berpakaian abu-abu terkemuka itu, dan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. "Bos, bahkan jika Anda ingin bersaing dengannya,
tidak perlu terlalu cemas. Sama seperti dua pria berpakaian abu-abu itu mengatupkan gigi mereka untuk mempercepat, tetapi jarak mulai terbuka, tiba-tiba, mereka secara bersamaan merasakan kekuatan lembut mendorong mereka dari belakang. Keduanya segera merasakan tubuh mereka menjadi jauh lebih ringan, dan kecepatan mereka tiba-tiba meningkat, memulihkan jarak yang hilang dalam beberapa kedipan mata. Ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka menemukan Tang San tersenyum dan mengangguk kepada mereka. Jelas, kekuatan itu datang darinya. Di tengah perasaan terima kasih mereka, kedua pria berpakaian abu-abu itu secara bersamaan terkejut. Berapa usianya? Tidak hanya dia bisa mengimbangi bos dengan kemampuan fisiknya saja, dia bahkan bisa membantu mereka berdua. Tidak heran, tidak heran. Rombongan berempat segera meninggalkan bagian belakang desa. Di depan adalah puncak gunung. Gunung itu tidak tinggi, tetapi sangat terjal. Seluruh dinding gunung hampir tegak lurus dengan tanah, dan terlebih lagi sangat halus. Tidak ada tanaman, itu sebenarnya gunung batu. Orang berpakaian abu-abu terkemuka tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk melambat. Sudah melihat gunung di depan, dia turun dari tanah, melonjak, melompat langsung ke dinding gunung. Tang San dalam hati sedikit terkejut. Tidak peduli bagaimana Anda meletakkannya, tembok gunung ini tingginya setidaknya 500 meter, apakah dia berencana untuk langsung memanjat dinding batu yang halus ini? Jika mengandalkan melompat sendirian, Tang San juga tidak akan bisa melakukannya. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan beberapa pembelian untuk menampilkan keajaiban dari Ghost Shadow Perplexing Step. Namun, segera pertanyaan di dalam hatinya dibatalkan. Jelas, mustahil bagi pria berpakaian abu-abu terkemuka itu untuk memanjatnya secara langsung. Saat dia naik ke suatu tempat sekitar 20 meter atau lebih, ujung jari kakinya menusuk dinding gunung, dan dia naik sekali lagi. Tang San memfokuskan matanya untuk melihat. Ternyata, dinding batu cermin yang halus ini memiliki lekukan setiap 10 meter atau lebih yang dapat digunakan untuk penyangga. Wajahnya menunjukkan senyuman. Tampaknya segel sekolah langit cerah ini benar-benar menyeluruh. Dinding batu terjal di depannya ini bukanlah sesuatu yang bisa didaki oleh Spirit Masters di bawah peringkat ke-40. Bahkan dengan kekuatan yang cukup, seseorang masih membutuhkan keberanian untuk bertindak. Terlebih lagi, jika seseorang melancarkan serangan dari puncak gunung, bahkan kekuatan peringkat 60 atau 70 mungkin tidak dapat naik. Ini benar-benar pertahanan pada tingkat parit surgawi. Dua pria berpakaian abu-abu lainnya sama-sama melonjak. Mereka tidak seagresif pemimpin yang melompat 20 meter dengan setiap pembelian, dan naik standar 10 meter setiap kali, dengan cepat membubung untuk mengejar. Tang San juga tidak membuat dirinya mencolok. Sepanjang mengikuti di belakang dua pria berpakaian abu-abu ini, dia juga mengerahkan dirinya setiap 10 meter, dengan cepat memanjat. Segera, pria berpakaian abu-abu terkemuka telah mencapai puncak gunung. Memutar kepalanya untuk melihat ke bawah gunung dan melihat Tang San mengikuti di belakang, ada beberapa pujian di matanya. Setelah menunggu ketiganya mencapai puncak, dia berangkat sekali lagi. Melalui seluruh proses, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Tang San. Di atas gunung, pemandangan di depan tiba-tiba terbuka menjadi panorama yang luas. Di sisi lain gunung batu itu pemandangannya tidak lagi monoton, sejauh mata memandang malah beberapa gunung yang ditumbuhi banyak tumbuhan hijau. 4 orang, 1 di depan dan 3 di belakang, pindah ke pegunungan. Tang San menemukan melalui pengamatan bahwa pegunungan ini sangat tidak biasa. Mayoritas puncak semuanya sangat terjal, dan terlebih lagi lembah di antara pegunungan dipenuhi dengan aliran gunung. Untuk memasuki gunung, jika seseorang harus mendaki dan turun, tidak diragukan lagi akan sangat melelahkan. Jika pertahanan dipasang di setiap puncak, maka itu akan seperti melewati parit surgawi satu demi satu. Bahkan jika penyerang melebihi jumlah pembela 10-1, mereka mungkin masih tidak bisa memaksa masuk. Medan ini benar-benar terlalu ganas. Tanpa melanjutkan terlalu lama, mereka telah mencapai ujung puncak gunung tempat mereka berdiri. Pada ketinggian 500 meter, sudah ada gumpalan awan dan kabut. Mengejutkan Tang San adalah bahwa pria berpakaian abu-abu terjauh di depan benar-benar melompat langsung ke aliran gunung yang dalam di depan, langsung menghilang tak terlihat ke awan. Dari dua pria berpakaian abu-abu yang berjalan di depan Tang San, satu menoleh dan memberi Tang San senyum, mengulurkan tangan dan menunjuk ke depan di bawah kakinya, lalu melompat ke arah aliran gunung. Tang San melihat dengan hati-hati, dan tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya sendiri.
Awalnya, di ujung puncak sebenarnya ada kabel besi setebal lengan, memanjang dalam garis lurus ke kejauhan. Tidak diragukan lagi, itu harus terhubung ke gunung lain. Mengambang di awan dan kabut, itu sangat tersembunyi. Tanpa memperhatikan dengan seksama, akan sangat sulit untuk ditemukan. Meskipun kabel besi bergoyang di udara, selama seseorang memiliki tingkat kekuatan tertentu dan dapat menjaga keseimbangannya, seseorang dapat berjalan secara alami. Bagian ini juga dapat dengan mudah diselesaikan oleh Spirit Masters peringkat ke-30. Tang San segera memahami tujuan pemasangan ini. Jika musuh menyerbu, ketika mereka tidak dapat sepenuhnya ditahan pada lintasan pertama, seseorang dapat mundur ke gunung kedua melalui kabel besi, kemudian memotong kabel di belakangnya. Seperti ini, seseorang tidak hanya akan mendapatkan penyangga waktu, seseorang juga dapat terus melawan musuh dari perlindungan gunung kedua. Rencana semacam ini bisa disebut cerdik. Tang San bahkan tidak takut dengan keadaan jalan neraka, apalagi kabel besi kecil di depannya ini. Melompat, kakinya bergerak ringan, dan dia mendarat di kabel besi. Kabelnya condong ke atas saat berjalan, jelas gunung yang disambungkannya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tang San mengandalkan kekuatan rohnya untuk meluncur ke depan seolah-olah menempel pada kabel besi. Jarak kedua puncak itu sangat jauh, hampir 1 kilometer. Saat mereka maju dan secara bertahap memasuki bagian tengah kabel besi, di bawah pengaruh pegunungan, kabel besi di bawah kaki mereka juga mulai bergerak semakin keras, berayun bola-balik hampir 10 meter dari sisi ke sisi. Pria berpakaian abu-abu terjauh di depan berhenti sejenak, menoleh untuk melihat Tang San, melihatnya dengan lancar mengikuti, dia melanjutkan ke depan. Jelas, dia tidak masuk akal seperti yang dia buat. Setidaknya dia masih khawatir tentang keadaan Tang San. Melihat adegan ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi tersenyum. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dari sekte yang sama, dan bahkan jika dia orang luar, mereka masih memiliki hubungan darah. Mungkin permusuhan seharusnya karena ayahnya. Bagian jalan selanjutnya seperti pengulangan tanpa akhir, hanya jurang di antara pegunungan yang semakin dalam. Saat mereka berturut-turut melewati 4 puncak gunung yang dihubungkan oleh kabel besi, kondisi kabel sudah mulai berubah. Seiring dengan hawa dingin dan kelembapan, kabel besi yang terbentang dari gunung keempat hingga kelima tertutup oleh lapisan es, licin dan tidak dapat digenggam, membuat kesulitan untuk maju meningkat secara substansial. Kali ini, pria berpakaian gelap yang memimpin tidak terburu-buru untuk maju, melainkan berhenti, menarik tali kekang dari dadanya, menghubungkan satu sisi ke pinggangnya dan sisi lainnya ke kabel besi. Dua pria berpakaian abu-abu lainnya juga melakukan hal yang sama. Untukmu, pria berpakaian abu-abu yang memimpin melemparkan tali pengikat yang sama ke Tang San. Dengan kekuatan Tang San dan rumput perak birunya, dia secara alami tidak membutuhkan hal-hal seperti itu untuk melindungi dirinya sendiri, dan bahkan lebih sedikit lagi sekarang dia bisa terbang. Tapi dia masih mengikat dirinya ke kabel besi seperti tiga pria berpakaian abu-abu, terus bersikap rendah hati. Dengan tali pengikat diikat dengan benar, tatapan ketiga pria berpakaian abu-abu itu agak gugup. Jelas, bagian jalan ini tidak begitu mudah untuk dilalui. Pria berpakaian abu-abu terkemuka itu bersiul panjang dan melompat. Kali ini dia dengan jelas menahan ketinggian tempat dia melompat dan jarak yang dia tempuh. Jari-jari kakinya menyentuh kabel besi, dia melompat sekali lagi, setiap lompatan membawanya kira-kira 10 meter. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Hanya ketika dia telah pindah 50 meter, pria berpakaian abu-abu kedua keluar, meniru caranya untuk menemukan pembelian di kabel besi. Harnes mereka meluncur di sepanjang kabel besi tanpa mempengaruhi gerakan mereka, sambil tetap memberikan ukuran keamanan. Tang San masih yang terakhir. Dia tentu saja tidak akan gugup, dan juga tidak meniru lompatan tiga orang di depan. Dia mengerti bahwa tiga pria berpakaian abu-abu memilih untuk melakukannya untuk mengurangi kontak dengan kabel besi sebanyak mungkin. Lagi pula, tidak mungkin semua area es menjadi sama, dan perubahan apapun dapat menyebabkan mereka kehilangan keseimbangan. Ketinggian puncak keempat sudah melampaui 2 km. Jika jatuh dari sini, selama seseorang tidak bisa terbang, bahkan gelar Douluo akan sulit untuk bertahan hidup. Peregangan terakhir juga tampak sangat panjang. Segera, keempatnya menghilang di awan. Saat Tang San dengan santai terus maju, tiba-tiba, rasa krisis yang tak terlukiskan menyerang pikirannya.
Perasaan krisis muncul, pertama-tama dia mengira itu adalah pria berpakaian abu-abu terkemuka terjauh di depan. Purple Demon Eye diluncurkan dalam sekejap, dia melihat ke depan. Tetapi dia melihat bahwa pria berpakaian abu-abu itu telah memanjat ke seberang, dan seperti sebelumnya, sedang menunggu mereka dengan tenang di sana. Namun, rasa krisis tiba-tiba tumbuh lebih intens. Pada saat ini, Tang San secara alami tidak akan iri menggunakan kekuatan spiritualnya. Fluktuasi spiritual yang intens melepaskan, kemudian dia menemukan sumber sebenarnya dari bahaya. Seekor burung raksasa yang sangat besar terbang menembus kabut di satu sisi, dan rutenya ke depan akan langsung melewati kabel besi. Seekor burung yang mampu terbang pada ketinggian 2 km secara alami sangat kuat, dan kabel besi juga menjadi sangat rapuh setelah dibekukan. Jika mereka bertabrakan, hasilnya akan terlihat jelas. Bukan karena indera Tang San tidak tajam, tetapi pengaruh pada ketinggian ini terlalu besar, suhu, awan, angin, pergerakan kabel besi, serta mengamati tiga pria berpakaian abu-abu, sementara memusatkan perhatian pada semua tugas ini. Menemukan bahwa burung raksasa dengan kekuatan spiritual tidaklah mudah. Pada saat kritis, cahaya Dewa Ungu langsung diaktifkan, dua lampu biru tua menembak dari mata Tang San. Pada saat yang sama dia berteriak keras. Hati-hati, reaksi Tang San tidak bisa disebut lambat, tetapi pada akhirnya dia masih satu langkah terlambat. Pada saat yang sama ketika cahaya Dewa Ungu membombardir burung mengerikan itu, menghancurkan kepalanya sepenuhnya, tubuh raksasa burung raksasa itu juga bertabrakan dengan kabel besi. Dihadapkan dengan kekuatan yang sangat besar, kabel besi sepanjang hampir 1 km putus dengan suara pecah yang menusuk telinga. Terlepas dari peringatan Tang San sebelumnya, kedua pria berpakaian abu-abu yang masih di kabel besi itu bereaksi terlalu lambat. Tiba-tiba jatuh bebas, mereka hanya bisa meraih tali kekang di pinggang mereka. Sudah terlambat untuk mengambil kabel besi. Pria berpakaian abu-abu yang sudah di sisi lain segera cemas, tetapi saat ini dia juga tidak punya cara untuk membantu. Melangkah dalam kekosongan, Tang San merasa jauh dari yakin. Tembakan cahaya biru yang kuat dari kaki kanannya, dan dia langsung menstabilkan dirinya. Tanpa jeda, seutas Blue Silver Emperor diam-diam berayun keluar, langsung memutar kabel besi di tepi seberang, dua helai lainnya juga langsung menembak keluar untuk secara akurat memutar pinggang dua pria berpakaian abu-abu yang jatuh. Pada saat ini dia membentuk jembatan di antaranya. Kedua pria berpakaian abu-abu itu juga sama-sama elit dari generasi muda Clear Sky School. Pinggang mereka mengencang, mereka tahu seseorang telah menyelamatkan mereka. Tanpa waktu untuk melihat, keduanya buru-buru menahan ki mereka untuk meringankan diri mereka sendiri, mengurangi ketegangan pada Tang San sejauh mungkin. Di bawah dorongan kabel besi, ketiganya secara bersamaan terlempar ke dinding gunung. Melihat tembok gunung mendekat, Tang San menekuk kaki kanannya, menendang angin kencang, memperlambat momentumnya, pada saat yang sama Blue Silver Grace dipelintir ke kabel besi di atas dengan kencang. Jika seseorang sekarang dapat melihat di mana Kaisar Perak Biru dan kabel besi terhubung sekarang, mereka akan terkejut mengetahui bahwa Kaisar Perak Biru yang berkilau dan tembus cahaya telah menumbuhkan duri biru yang halus, menusuk jauh ke dalam kabel besi, sepenuhnya menghindari risiko tergelincir dari kabel besi IC. Rumput perak biru di kedua sisi mengencang, menarik jarak antara Tang San dan kabel besi dan dua pria berpakaian abu-abu di bawah. Dan sekarang pria berpakaian abu-abu di tepi itu juga bereaksi. Dengan gembira, dia mencengkeram kabel besi dengan kedua tangan, dengan cepat menarik ketiganya.